Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kali ini saya akan membuat tutorial cara pengajuan PAK tahun 2023 di e-kinerja BKN. Baik Bapak dan Ibu, langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, tentu Bapak dan Ibu yang ingin baik itu naik pangkat atau naik tingkat, tentu perlu mengetahui syarat-syarat PAK untuk tahun 2023, yaitu tentu sudah status PAK-nya tentu sudah mengajukan PAK 2022, yaitu PAK integrasi, dan statusnya tentu sudah persetujuan seperti ini, Bapak dan Ibu. Langkahnya bagaimana Bapak dan Ibu bisa PAK integrasi ini sudah persetujuan statusnya, tentu Bapak dan Ibu sudah sinkron ke CISN dulu. Tentu ini kita klik dulu sinkronnya ke CISN. Lalu langkah selanjutnya setelah ini sinkron untuk mendapatkan persetujuan ini, Bapak dan Ibu lanjut ke SKP dulu. Nah, ini SKP dulu. Kita klik SKP. Lalu Bapak Ibu lihat SKP yang tahun 2023 ya, Bapak dan Ibu. Nah, di tahun 2023 ini karena kita akan membuat PAK 2023, tentu kita lihat klik di penilaian ini. Kita klik di penilaian ini, lalu kita turun ke bawah, kita ambil yang paling akhir untuk kinerja 1 tahun finalnya. Kita harus kirim ini ke CISN. Bapak dan Ibu. Ini kita klik, kirim ke CISN. Oke, tentu setelah ini nanti status kita kembali ke SKP, ke angka kredit. Nanti statusnya kita tunggu, nanti setelah persetujuan baru bisa kita membuat PAK tahun 2023. Oke, setelah ini persetujuan nanti Bapak dan Ibu bisa membuat PAK 2023 dengan cara klik tambah ini. Kita klik tambah. Lalu kita klik ini, kita pilih tahun 2023. Dan SKP-nya tentu audit kita masing-masing. Dan kita pastikan bahwa periodenya itu sudah Januari ke Desember 2023. Lalu kita klik periodenya tahunan. Kebetulan predikatnya baik. Lalu kita lihat, perhatikan di sini data kita sudah benar, baik NIP dan sebagainya. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pengajuan angka kredit. Kita klik ini, lalu kita lihat semuanya. Kalau sudah benar data kita, SKP periodenya, baru kita lanjut di sini. Di sini perikatnya baik, presentasi tentu 100 Bapak dan Ibu. Sesuai dengan Permen Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, kalau seandainya predikatnya baik, tentu nilainya 100. Sementara koefisiennya adalah 37,5. Nanti bisa kita lihat di Permen RB PAN nomor 1 tahun 2023. Jadi untuk dapat angka kredit yang kita peroleh itu, Bapak dan Ibu, dengan rumusnya adalah ini adalah jumlah bulannya dibagi 12 dikali 100% atau predikat kinerjanya 100% dikali koefisien angka kredit tahunnya 37. Jadi kita peroleh di sini 37,5. Jadi kebetulan ini adalah pangkat jabatannya adalah ahli madya. Lalu Bapak dan Ibu kita lihat di sini angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkatnya adalah 110,9, sementara kebutuhan angka kreditnya untuk naik pangkat ke 4C adalah 150. Nah, jadi angka kredit diperoleh itu Bapak dan Ibu untuk jabatannya itu yaitu 260, sementara kebutuhannya adalah untuk jabatan 450. Jadi kalau ini sudah benar, kita langsung klik di sini dan kita ketik
tempat atau lokasi penatangani. Apakah tergantung di mana kantor tempat kita atau atasan kita. Selanjutnya tanggal SK ini Bapak dan Ibu, ya silakan Bapak Ibu sesuaikan, bisa saja di 1 Januari atau 2 Januari atau 31 Desember atau disesuaikan dengan penatangani yang kita ajukan di satuan kita masing-masing atau atasan kita masing-masing. Oke, ini kebetulan di Juni, berarti saya klik Juni. Berarti hari ini Bapak dan Ibu, berarti 5 Juni tahun 2024. Lalu peruntukan pengajuan angka kredit ini Bapak dan Ibu, ini kita lihat. Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Sementara hari sekarang ini karena kita tidak cukup untuk naik pangkat dan tidak cukup untuk naik jabatan, jadi ini tidak perlu kita centang. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah mencukupi dia nanti, silakan ini dicentang. Lalu ini tinggal kita klik OK. Nanti kita lihat Bapak dan Ibu semuanya di sini, periodenya, jabatan, perolehan angka kreditnya, lalu tanggal SK-nya, lalu dulu adalah kalau waktu ada integrasi dia, sekarang ini adalah konversi. Jadi aplikasi kinerja secara otomatis membuat nilainya. Dan ini statusnya masih draft Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa meningkatkan statusnya melalui kita klik aksi ini. Untuk melihat dulu apakah sudah benar posisi pak kita itu, kita buat dulu buat preview pak dulu. Setelah kita klik preview pak, maka akan muncul di sini kita klik lagi ada unduh preview pak. Nah, setelah kita OK nanti baru kita ajukan. Oke, kita lihat di unduh preview pak dulu. Jadi proses unduh sudah selesai Bapak dan Ibu. Kita lihat hasil unduhan tersebut. Ya, ini dia. Kita lihat di sini sudah benar apa tidak dia. Pak kita itu sendiri, data-datanya semuanya kita periksa. Dan angka kredit yang ditetapkan. Kalau sudah benar dia Bapak dan Ibu, semua datanya dan jumlah angka kreditnya, kita bisa langsung mengajukan pak konvensional kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjut melihat ini. Kalau sudah oke, tentu kita aksinya adalah kita buat ajukan pak. Kalau ini datanya sudah benar. Baik, sebelum itu Bapak dan Ibu perlu saya jelaskan mengenai Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 Bapak dan Ibu, supaya nanti Bapak dan Ibu dalam membuat pak konvensional ini tidak salah ya. Kita pastikan Bapak dan Ibu dulu, kalau saya kebetulan posisinya jenjangnya adalah ahli madya, pangkatnya 4B, tentu tadi nilai yang di konvensional koefisien angka kreditnya adalah 37,5 ya Bapak dan Ibu. Sementara untuk kenaikan pangkatnya kita butuh nanti 150 dan untuk kenaikan jenjang kita butuh 150. Dan yang lainnya bisa berponoman kepada Permenpan RB ini untuk melihat berapa angka koefisien yang kita peroleh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk predikat kinerja, Bapak dan Ibu bisa berpedoman di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Contoh tadi saya adalah ahli madya, lalu nilai saya adalah baik, jadi 100 dia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau seandainya sangat baik, berarti nilainya adalah 56,25.
Jadi Bapak dan Ibu bisa berpedoman di sini di mana posisi nilai peringkat kinerja di SKP Bapak dan Ibu. Ini sebagai pedoman. Oke, kita lanjut ke SKP tadi Bapak dan Ibu untuk angka kreditnya tadi. Tinggal kita klik aksinya, ajukan PAK. Jadi di sini pengajuan PAK-nya, apakah Anda yakin ingin mengajukan PAK ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai PAK selesai ditinjau oleh pejabat penilaian kinerja. Kalau sudah yakin, kita tinggal klik OK. Jadi di sini statusnya sudah pengajuan. Tinggal kita berkomunikasi dengan atasan kita bahwa kita sudah mengajukan PAK dan kita meminta pejabat untuk memberikan nomor SK-nya dan ditandatangani. Bapak dan Ibu, untuk atasan kita, tentu kalau dia seorang guru, atasannya adalah kepala sekolah. Sementara untuk seorang kepala sekolah, tentu atasannya baik kepala dinas atau kepala cabang dinas. Begitu juga dengan pengawas sekolah. Baik Bapak dan Ibu, demikian saya rasa tutorial cara mengajukan PAK 2023 ini di e-kinerja BKN. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat baik bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.